Shalom, jumpa lagi dengan saya para pendengar Mimbar Rohani Kristen Pemimas DKI Jakarta yang luar biasa. Saya Pendeta Joel Elia Zakaria, Ketua BPD Gestia DKI Jakarta. Hari ini mau menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat diberkati, yang sangat-sangat luar biasa buat kita semuanya, para pendengar yang setia. Baik, sebelumnya kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkat kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Kami tidak merasakan ada sebuah kebetulan, tapi kami percaya segala sesuatu yang terjadi sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Kami pegang dengan rencana-Mu Tuhan. Kami diberkati, kami dapat sukacita yang besar oleh karena Kristus tinggal dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini tema saya berbicara tentang diubah dengan kemuliaan Tuhan semakin besar. Diubah oleh kemuliaan Tuhan, kita menjadi semakin besar. Banyak orang meragukan dengan apa yang menjadi kemampuan Tuhan. Dari sejak dahulu sampai hari ini, Tuhan selalu punya tata yang sangat luar biasa. Tuhan punya kerja yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipungkiri. Banyak hal-hal yang terjadi dari nabi-nabi Tuhan. Para nabi-nabi Tuhan mengalami bagaimana Tuhan buat dia punya inovasi yang besar. Dan Tuhan turut bekerja. Ya, turut bekerja. Ingat Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi setiap rencana Tuhan, ada Tuhan. Setiap rencana yang berjalan dalam hidup saudara, ada Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saudara berjalan, Tuhan tidak menyertai hidup saudara. Tuhan tahu. Tapi bagaimana hari ini manusia diberikan Tuhan oleh free will. Manusia punya free will, artinya dia punya pilihan. Mau atau tidak mengikuti apa yang Tuhan punya, mau atau tidak. Saudara punya pilihan. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan bikin malu Tuhan. Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Artinya ada gambaran Tuhan, ada film Tuhan, ada demo Tuhan yang di dalam hidup saudara. Artinya kapasitas Tuhan ada dalam hidup saudara. Jangan pernah mengecilkan. Kemuliaan Tuhan bagi manusia itu luar biasa. Malaikat berdosa diusir, tapi manusia berdosa ditebus oleh Tuhan. Jadi apakah kita mau ragu hari ini? Wow, saya rasa kita nggak punya kesempatan untuk meragukan Tuhan. Terlalu kecil kita dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kita nggak ada apa-apanya. Dan hari ini Tuhan cuma minta kita memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan Dia. Dan ini PR-PR buat kita. Pak, Bu, dengar baik. Ketika kita ibadah, kita bukan sedang minta-minta sama Tuhan. Waktu saudara ibadah, saudara mengucap syukur. Kenapa? 1 minggu saudara pelihara Tuhan. Maka saya bilang, ibadah itu bukan 2 jam dalam gereja, tapi 22 jam setelah saudara keluar di gereja. Apa yang dibuat orang Kristen ketika dia di luar gereja? Kalau jadi garam di dalam gereja, jadi terang dalam gereja, itu artinya nggak ada guna. Saudara berguna di dalam dunia ini, jadi garam. Saudara di dunia ini diperlukan jadi terang, bukan di dalam gereja. Maka kapasitas kita harus kita berbesar ketika kita berada di luar. Banyak orang di luar sana yang belum percaya. Maka tugas Bapak Ibu, ingat Kisah 1:8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan akan mengetahui apa yang saudara harus lakukan. Jadi berkat di Yerusalem. Yerusalem bicara kota terdekat. Bagaimana saudara bisa mengabarkan Injil pergi ke Yudea, ke Samaria, kalau keluarga saudara tidak menyukai hidupmu? Jadilah berkat di dalam keluarga kita. Berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan anggota keluarga kita. Jangan sampai pekerjaan Tuhan dipermalukan oleh karena niat-niat kehidupan kita yang gak beres. Baru Tuhan bilang apa? Ke Yudea, sahabat kita, tetangga kita, atasan kita. Ya, bagaimana kita bisa menghargai orang di atas sana kalau kita belum menghargai apa yang pernah saudara hargai di bawah? Nah, lalu bicara tentang Samaria, orang yang tidak terdekat dengan kita, musuh kita, lawan kita. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengetahui rancangan-rancangan Tuhan, bukan rancangan yang kacau, tapi rancangan kebenaran yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Hari ini kita buka dalam 2 Korintus 3:18, bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya, artinya tidak tipu-tipu, bukan omon-omon saudara. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan Allah yang semakin besar. Jadi Tuhan titipkan semua ini buat saudara, untuk saudara bukan makin kecil, bukan mempermalukan, tapi makin besar. Karya Tuhan, kita bertanggung jawab. Siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Bukan Roh Kudus, bukan murid-murid Tuhan, tapi Anda. Dan Roh Kudus bagaimana Pak Yoel? Roh Kudus mendampingimu, yang gak bisa jadi bisa. Roh Kudus menuntun kita, yang gak tahu jadi tahu. Roh Kudus memampukan kita, yang gak mengerti jadi mengerti. Maka kita jadi orang Kristen tidak akan menjadi Kristen yang malfungsi ketika kita tahu pendekatan kita. Kita harus apa yang pertama?
Cermin bicara tentang pantulan yang sama persis. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bawa visinya, saudara harus kerjakan. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang udah diselamatkan Tuhan, hanya tunggu-tunggu Yesus kali datang yang kedua. No. Kita jadi orang Kristen jangan tunggu-tunggu Yesus kali datang yang kedua. Tapi kita kerja. Kita lakukan sesuatu yang berarti. Mahkota yang Tuhan siapkan bukan mahkota dikerjakan pada waktu sudah mati. Tapi mahkota diberikan ketika sudah sedang hidup. Dan hari ini hidup. Buat arti dalam hidup kita. Cermin Tuhan ada dalam hidupmu. Kita nggak disuruh Tuhan jadi spion, tapi jadi cermin. Ya, amin. Jadi spion hanya lihat-lihat orang, tapi jadi cermin melihat dirimu. Apa yang kau sudah lakukan buat Tuhan? Kalau nilai 7-10, berapa nilaimu ketika engkau bersama dengan Tuhan? Pantaskah kita menerima angka 8? Pantaskah kita menerima angka 10? Dan saya tidak tahu, saudara punya jawabannya. Berapa angka saudara mengiring pada Tuhan? Berapa angka kepercayaan setelah saudara mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ini ada artinya, saudara. Jadi kita nggak akan serta-merta menjadi orang-orang yang biasa-biasa lagi. Ingat, kita orang yang sudah di level-level yang berbeda. Amin. Level-level berbeda ya. Jadi kita tahu, Petrus bilang 1 Petrus 2:9, kita imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi jauh lebih beda. Dan saya tahu Tuhan ingin kita jadi cermin. Yang kedua, kemuliaan Allah bicara tentang atribut ilahi yang tidak akan berlalu dan bersifat kekal. Kekal bicara apa sih? Dari dulu sama. Kekal bicara dari dulu sama. Dan saudara ingat, jangan sampai kekekalan kemuliaan Allah hilang karena dosa, lalu saudara hilangkan sama sekali. Kita tidak punya hak untuk menghilangkan sama sekali. DNA pemenang tetap menjadi ada dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, dosa kita sudah lunas. Amin. Ketika Yesus naik di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita lunas. Jangan diingat lagi dosa-dosa lama. Jangan member lagi dengan dosa-dosa lama. Lupakan, tinggalkan. Kita ada dalam hidup, new life yang hidup yang baru. Maka saudara harus punya kemampuan itu. Jadi jangan serta-merta seenaknya saja saudara melakukan apa yang saudara suka, apa yang saudara punya mau, bebas. Yang penting Tuhan suka. No, lakukan yang terbaik, yang Tuhan mau. Dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara dengan kapasitas pastinya. Karena saudara ingat, ada kodrat ilahi dalam kehidupanmu. Tunjukkan, buktikan, saksikan. Roma 10:11, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Jadi Tuhan menyertai hidup saudara. Tuhan sayang buat hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kita serupa dan segambar, artinya kita memahami kehendak Allah. Saudara ingat, waktu saudara diubah dalam kemuliaan supaya menjadi besar, karena saudara adalah anak Allah. Kita anak Allah, bukan keponakan. Amin. Kita anak, bukan keponakan. Jadi kalau kita jadi anak, kita tahu apa yang Bapak punya mau. Kita tahu, kita mengerti apa yang Bapak punya mau. Kita juga merasa apa yang Bapak rasa. Jadi hari ini, saudara ingat, kita orang yang berbeda. Jelas kita bukan orang yang sama, kita orang yang berbeda. Jadi langkah kita untuk jadi orang yang berbeda, ya harus beda dengan yang lain. Firman Tuhan bilang apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah. Sehingga perubahan-perubahan dengan Tuhan itu membawa dampak yang positif. Nanti orang akan lihat, wow, Bapak Johan berubah ya. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. Tapi jangan sampai Bapak Johan jadi tidak berubah setelah dia jadi orang Kristen. Saudara-saudara, orang Kristen yang ditunggu adalah perubahannya. Amin. Kita ini surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Orang mau tahu apa yang orang Kristen lakukan. 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Jadi apa masih suka dengan kehidupan yang lama? Masih suka dengan kehidupan yang berdosa? Wow, saya katakan jangan sia-siakan Yesus disalib. Dan jangan sampai Yesus disalib kali yang kedua. Karena apa? Karena tingkah laku kehidupan orang Kristen yang tidak mau berubah. Hari ini pesan saya sangat menyolok buat saudara. Sehingga jangan main-main dengan kemuliaan Tuhan yang besar yang akan saudara hadapi, saudara akan terima. Ingat, jangan punya mental pengemis, jadilah mental anak raja, dan supaya hidup menjadi berkat. Itu saja dalam mimbar rohani Kristen ini saya sampaikan, sehingga saudara selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya. Tapi saudara rindu untuk mendengarkan khotbah-khotbah, dan itu memberkati. Saya pun yang menyampaikan memberkati, dan saudara pun yang mendengar diberkati. Itu saja, kiranya mimbar rohani Kristen Pebimas DKI ini akan menjadi berkat bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang belum percaya. Doakan selalu lewat YouTube ini banyak kemenangan-kemenangan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih diberkati para pendengar Bima Rohani Kristen ini. Pada hari ini kami percaya berkat Tuhan melimpah. Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini jadi berkat buat saudara-saudara semuanya. Kami yakin Tuhan segala perkara berku tanggung. Dan Tuhan akan menjadi pembela dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya
Tuhan akan menjadi penolong bagi orang-orang yang sedang dalam kesesakan. Dan pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang mau hidup benar akan terdepan. Dia akan standing buat saudara. Dan kemuliaan Allah juga terjadi dalam hidup saudara semua yang mengalami Kristus di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Demikian Mimbar Rohani Kristen Pebimas DKI. Saya Pendeta Joel Elia Zakaria, laku Ketua BPD 2 DKI Gesia. Tuhan memberkati. Haleluya, shalom.